Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang akhirnya Arsya akan menemukan dokter pengganti ya kawan-kawan, yaitu dokter spesialis jantung untuk mengobati penyakit jantung Arsya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Arsya saat ini sedang koma ya kawan-kawan. Ya, sebenarnya Arsya sudah mendapatkan penanganan operasi ketika Arsya kolaps ya kawan-kawan. Namun karena pihak medis masih membuat Arsya tertidur untuk mempercepat penyembuhan pasca operasi Arsya ya kawan-kawan. Namun ada hal yang cukup mengejutkan, yaitu ketika Arsya harus mendapatkan penanganan dari dokter spesialis jantung, dan ternyata dokter spesialis tersebut tidak ada ya kawan-kawan, dikarenakan dokter itu sedang menangani pasien lain. Saat itu Salwa dan juga Naila pun sangat bingung ya kawan-kawan, karena memang peran dokter tersebut sangat vital bagi Arsya. Salwa dan juga Naila tentunya takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada Arsya jika tidak secepatnya ditangani. Sementara itu di sisi lain Ridho juga sedang berjuang untuk menyelamatkan hidupnya ya kawan-kawan, dimana anak buah Fatan ternyata membakar gudang tempat Ridho dan juga para karyawan. Saat itu Fatan sudah sangat yakin ya kawan-kawan ketika melihat gudang tersebut terbakar. Fatan sudah merayakan kemenangan dan bahkan Fatan sudah menelpon salah satu petinggi hotel untuk mengadakan rapat karena akan ada pergantian pemimpin baru yang sifatnya darurat. Namun ternyata semua itu gagal ya kawan-kawan, dikarenakan Ridho akhirnya berhasil untuk selamat dan juga kembali ke Jakarta. Ridho yang sudah sampai di Jakarta pun akhirnya langsung bergegas menuju ke rumah sakit ya kawan-kawan untuk mengecek kondisi Arsya, Salwa dan juga Naila. Saat Ridho sampai di ruang rawat Arsya, Ridho ternyata tercengang mendengar namanya disebut dalam doa Salwa. Ridho tahu bahwa pernikahan mereka memang hanya pura-pura ya kawan-kawan, namun Ridho begitu sangat bahagia dan bahkan terharu mendengar Salwa menyebutnya dalam setiap doa Salwa. Saat itu Ridho akhirnya menyampaikan kabar gembira bahwa Pak Rashid akan mengirimkan seorang dokter spesialis jantung dari Singapura untuk menangani permasalahan Arsya saat ini. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, kita semua tentunya tahu bahwa Pak Rashid pergi ke Singapura itu bukan untuk meeting ya kawan-kawan, melainkan melakukan kemoterapi. Ya, tentunya Pak Rashid pun bisa dengan mudah mencari dokter spesialis jantung di Singapura ya kawan-kawan, karena rumah sakit Singapura tentunya sangat-sangat rekomendasi ya kawan-kawan.
Sehingga mungkin saja dokter yang akan dikirimkan oleh Pak Rashid nantinya jauh lebih baik daripada dokter di rumah sakit Arsya saat ini. Sehingga hal itu membuat Salwa dan juga Naila pun menjadi sedikit lebih tenang. Mereka percaya bahwa dokter tersebut nantinya akan berhasil untuk menyelamatkan Arsya ya kawan-kawan, dan menyembuhkan Arsya. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada akhirnya dokter itu pun sudah sampai di Jakarta ya kawan-kawan. Akhirnya Ridho pun bertemu dengan dokter tersebut dan Ridho mengajak dokter itu ke rumah sakit. Ya, tanpa berlama-lama setelah mengurus semua proposal dan juga hal-hal yang memang harus diurus sebelum melaksanakan operasi. Setelah semuanya selesai, akhirnya Arsya pun dibawa ke ruang operasi ya kawan-kawan untuk mendapatkan penanganan operasi pada bagian jantungnya. Ya, jadi nanti setelah operasi selesai, jika operasinya berhasil maka Arsya sudah tidak akan lagi menderita kelainan jantung ya kawan-kawan, karena jantung Arsya akan sembuh dan Arsya akan sehat seperti orang biasanya ya kawan-kawan, atau seperti orang normal. Memang jika kita ingat di episode pertama, dokter mengatakan bahwa Arsya bisa saja dioperasi ketika umurnya sudah mencapai 7 tahun. Dan Arsya memang saat ini sudah 7 tahun ya kawan-kawan, sehingga akhirnya tindakan operasi tersebut pun dilakukan kepada Arsya. Salwa merasa sangat-sangat berterima kasih kepada Ridho dan juga Pak Rashid. Mereka sudah berbaik hati untuk menolong Salwa. Ya, bahkan bukan hanya mendatangkan dokter dari Singapura, Ridho dan juga Pak Rashid juga membayar semua biaya pengobatan Arsya ya kawan-kawan. Hal yang tentunya tidak pernah Salwa bayangkan sebelumnya ketika Salwa hidup di Semarang. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, inilah yang disebut dengan hikmah di balik setiap musibah. Ya, musibahnya adalah Salwa yang difitnah dan dituduh telah membunuh Gary, sehingga Salwa pun harus pergi meninggalkan kota kelahirannya yaitu Semarang demi untuk menghindari kepolisian. Dan hikmahnya, Salwa bertemu dengan laki-laki yang sangat baik yaitu Ridho, dan sekarang Salwa bisa menikmati hidup dengan jauh lebih baik, dan bahkan Salwa bisa melakukan tindakan operasi untuk Arsya. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah nantinya operasi Arsya akan berjalan dengan lancar atau justru sebaliknya? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.